Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, semoga Anda berbahagia, selalu sehat walafiat, serta di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Rabbul Alamin. Kali ini saya akan mengisahkan bahwa bumi atau dunia secara keseluruhan yang kita huni sekarang ini pernah mengalami banjir bah atau banjir bandang atau tenggelam keseluruhan. Namun kekasih Allah Nuh alaihissalam tetap tawaju bertawakal dalam bahteranya atau perahunya. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah ringkasan kisah selanjutnya. Manusia awalnya hanya ada Adam alaihissalam dan istrinya Siti Hawa, lalu berkembang, beranak cucu, dan Allah SWT memilih dan mengutus Nabi serta Rasul bersama pedoman hidup, way of life, agar manusia berada pada jalan yang benar, agar manusia yang dipimpin oleh para Nabi dan Rasul memberi keadilan dan keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan, sebagaimana pernyataan firman Allah SWT dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 213. Rekan-rekan sekalian, jarak antara Adam dan Nuh alaihissalam dalam beberapa riwayat dikisahkan sekitar 10 abad. Saat Nuh alaihissalam telah menyampaikan nubuah firman Allah, "Ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihun." Wahai penduduk-penduduk kaumku, umatku, keluargaku, tanamkan keyakinan, tanamkan kepercayaan, pasrahkan dirimu hanya kepada Allah SWT. Jangan mempertuhankan yang lain-lain. Rekan-rekan sekalian, setelah kematian beberapa orang soleh, sisa-sisa murid daripada Idris alaihissalam meninggal, maka sebagian besar penduduk-penduduk zaman Nuh alaihissalam membuat gambar, lalu mengenang, dan setiap kali mereka beribadah, mereka menyimpan potoh-potoh orang soleh tersebut di hadapan mereka. Kemudian tak berapa lama mereka memahat dan membuat patung, bahkan menjadi sesembahan. Lalu setelah 900 tahun, Nuh menyampaikan risalah, nubuah, kebenaran agar menyembah Allah SWT. Maka Allah SWT perintahkan, wahai Nuh alaihissalam, kumpulkan 124.000 keping kayu dan papan, lalu buatlah perahu di puncak gunung. Maka Nuh pun yang paham bahwa apa yang menjadi firman Allah adalah keputusan dan kebenaran yang hakiki. Tanpa banyak protes, Nuh sami'na wa ta'na melaksanakan perintah Allah SWT. Setelah bahtera atau perahu tadi selesai di atas gunung, seluruh penduduk berbondong-bondong, bahkan raja saat itu yang berkuasa menyampaikan dan membuat pameran pengumuman, barang siapa yang berani memberaki, membuang kotoran, membuang tinja di atas kapal Nuh akan diberi hadiah. Maka rekan-rekan sekalian, berbondong-bondonglah semua orang datang ke perahu itu untuk mengotori. Tetapi Nuh alaihissalam tetap sabar. Maka rekan-rekan sekalian, tak lama kemudian Allah SWT berfirman, "Hai Nuh, sampaikan satu kali lagi kepada seluruh penduduk yang berbondong-bondong menyembah orang-orang soleh. Sampaikan kepada mereka, teriakan kepada mereka, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihun." Wahai manusia, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Ta'ala. Pasrahkan, serahkan, tawakalkan dirimu kepada Allah SWT, dan engkau akan berjaya, engkau akan senang. Tetapi saat itu mereka yang mendengar teriakan Nuh alaihissalam
bahkan melempari Nuh alaihissalam dengan kerikil, menyumbat kedua telinga mereka dan mata mereka dengan kain. Maka akibat lemparan kerikil yang berjuta-juta banyaknya, tertimbunlah Nuh alaihissalam. Saat itulah datang beberapa ekor burung menyampaikan, "Hai Nuh, beberapa ekor hewan, jika engkau butuh bantuan, malaikat pun datang." Tetapi apa kata Nuh? "Hai para malaikat, hai para burung, saya hanya butuh pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala." Maka rekan-rekan sekalian, Allah SWT pun menyelamatkan Nuh alaihissalam dan memerintahkan membersihkan kapal itu dan naik ke atas bahteranya. Nuh alaihissalam pun memilih setiap pasangan hewan, berbagai jenis pepohonan dan tumbuhan, buah-buahan, umbi-umbian sebagai bekal di kemudian hari dan menaikkan ke atas bahtera. Setelah semuanya termuat dan beberapa orang pengikutnya hanya sekitar 40-an, 80-an, Nuh alaihissalam pun diperintahkan oleh Allah SWT untuk mengunci setiap pintu dan lubang serta keseluruhan geladak kapal. Saat itu rekan-rekan sekalian, Allah SWT menurunkan azabnya, yaitu banjir bandang pertama-tama sejak Allah SWT ciptakan alam semesta ini. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.